Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafidhani wa hafidhakumullahu ta'ala jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan hadis kita di siang hari ini, yang mana sama-sama kita akan membaca dan mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub atau yang tercatat di kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan kita mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Ya. Dan kita telah berada di hadis yang keempat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kitab Bulughul Maram. Hadis yang keempat dalam kitab Bulughul Maram. Membacakan hadisnya. Al-haditsu ar-rabi'. Hadis yang keempat. Wa an Abi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath." Wa fi lafdhin lam yanjus. Akhrajahul arba'ah wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila air mencapai 2 kullah, maka ia tidak membawa kotoran. Dalam lafaz lain, maka dia tidak najis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 4 dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim serta Ibnu Hibban. Sebelum kita masuk ke faedah atau hal-hal penting yang dapat kita ambil atau yang harusnya kita perhatikan dalam hadis ini, kami akan menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan 2 kullah itu kalau kita masukkan ke liter, kita hitung per liter, maka itu telah disebutkan dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, bahwasanya 2 kullah itu sama dengan 270 liter. Ya, 2 kullah sama dengan 270 liter. Ya. Kita masuk ke faedah dari hadisnya. Yang pertama adalah faedah yang pertama, apabila air telah mencapai 2 kullah atau 270 liter, maka ia dapat menolak najis dari dirinya hingga ia larut dan tidak memiliki pengaruh. Dan inilah ungkapan tersurat dari hadis ini, ya. Ungkapan tersurat atau makna tersurat biasa disebut dengan mantuk. Kemudian yang kedua, adapun makna tersirat atau yang biasa disebut dengan mafhum, menyatakan bahwa air yang kurang dari 2 kullah terkadang dapat dipengaruhi oleh najis dan menjadi najis apabila terkontaminasi oleh najis. Tetapi terkadang juga dia tidaklah najis walaupun dia terkontaminasi dengan najis, ya. Kemudian yang ketiga, batasan najis adalah adanya kotoran yang terkandung di dalam air yang ada di dalamnya. Sementara apabila kotoran telah hancur dan larut dalam air, ia tidak dapat mempengaruhinya dan air tetap dalam kesuciannya. Keempat, perbedaan pendapat para ulama. Para imam madhab Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah serta pengikut mereka berpendapat bahwa air yang sedikit dapat menjadi najis
dengan hanya sekedar bertemu dengan najis, sekalipun salah satu sifatnya tidak berubah, itu salah satu sifatnya yang dimaksud adalah sifat dari rasa, bau maupun warnanya. Air yang sedikit menurut Imam Abu Hanifah adalah air yang apabila digerakkan pada satu sisinya, maka sisi yang lain ikut bergerak. Sementara menurut Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa air yang sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. Adapun Imam Malik, Al-Zahiriyah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan para ulama as-salaf di Najd, serta para pengkaji lainnya menyatakan bahwa air tidaklah najis apabila bertemu dengan najis, selagi tidak merubah salah satu sifat yang 3, yaitu rasa, warna, ataupun bau. Mereka berpendapat mengenai najisnya air hanya dengan sekedar bertemu dengan najis yang didasarkan pada makna tersirat dari hadis riwayat Ibnu Umar dalam masalah kullatain. Maka secara tersirat menurut mereka bahwa air yang kurang dari 2 kullah membawa kotoran, ya, bahwa air yang kurang dari 2 kullah membawa kotoran. Dalam satu riwayat, apabila air telah mencapai 2 kullah, maka sesuatu tidak dapat menajiskannya. Ya. Secara tersirat dapat dikatakan bahwa air yang kurang dari 2 kullah menjadi najis dengan sekedar bertemu dengan najis. Sebagaimana juga mereka berdalil dengan hadis perintah menumpahkan air pada wadah yang dijilat anjing tanpa menyinggung tentang perubahannya. Adapun hadis 2 kullah tidak bertolak belakang dengan mazhab Hanafi. Hal tersebut karena air 2 kullah apabila dituangkan pada satu wadah, maka salah satu sisinya tidak bergerak dengan menggerakkan sisi yang lainnya. Adapun dalil-dalil ulama yang tidak memandang najis kecuali dengan adanya perubahan, di antaranya hadis 2 kullah, maka sungguhnya pengertian hadis menyatakan bahwa air yang sampai 2 kullah tidak menjadi najis dengan sekedar bertemu najis tersebut, karena ia tidak mengandung najis dan larut di dalamnya. Adapun pemahaman tersirat dari hadis, maka ia tidak lazim. Terkadang air yang menjadi najis apabila najis merubah salah satu sifat yang terkadang juga tidak menjadi najis. Ya. Kami ulangi, terkadang air menjadi najis apabila najis merubah salah satu sifat-sifatnya, dan terkadang juga ia tidak menjadi najis. Semuanya mereka juga berdalil dengan hadis menuangkan seember air pada air kencing seorang Arab Badui dan dalil-dalil lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa yang dituntut oleh prinsip dasar syariah bahwa apabila air tidak dirubah oleh najis, maka ia tidaklah najis. Hal tersebut karena air tetap pada dasar penciptaannya, yaitu bersih. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik. Quran surah Al-A'raf ayat 157. Ini adalah kias atau analogi pada seluruh cairan apabila kejatuhan najis dan tidak merubah rasa, warna, ataupun baunya. Ini yang dapat kami bacakan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari faedah dan hadis ini, hadis dan faedahnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.